Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, perkenalkan, nama saya Anggi Andrisha Utami, guru biologi dari SMA Negeri 3 Kota Serang, Provinsi Banten. Bab pertama yang akan kita pelajari pada semester ini adalah tentang sel. Dan subbab yang akan kita pelajari kali ini adalah struktur dan fungsi sel. Sel merupakan satuan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organel-organel yang terdapat di dalam sel. Organel yang paling penting di dalam sel adalah nukleus atau inti sel. Karena inti sel berfungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas sel. Di dalamnya terdapat materi genetik yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya ada organel retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE. Nah, RE ini ada dua jenis. Ada RE kasar dan RE halus. RE kasar berfungsi untuk mensintesis protein dan RE halus mensintesis lemak. Perbedaannya, pada RE kasar permukaannya ditempeli oleh ribosom sehingga permukaannya kasar karena ada ribosomnya, bintil-bintil ribosom. Sedangkan RE halus permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom, jadi disebut RE halus. Selanjutnya ada organel badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi melanjutkan sintesis bahan yang dihasilkan oleh RE, atau bisa disebut juga tempat packing hasil sintesis yang dihasilkan oleh RE. Lanjut, ada organel ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat mensintesis atau membuat protein. Letak ribosom ada yang bebas di sitoplasma dan ada yang menempel pada permukaan RE. Selanjutnya adalah organel mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan penghasil energi. Jadi, oksigen yang kita dapat pada saat kita bernafas akan diangkut oleh sel darah merah ke seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Setelah sampai di sel, kemudian oksigen tersebut akan diproses di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam ini strukturnya berlekuk-lekuk membentuk labirin. Nah, lekukan ini disebut krista. Kemudian di dalamnya, di dalam membran dalam itu terdapat ruangan. Nah, ruang ini disebut matriks. Selanjutnya adalah organel kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kloroplas memiliki dua membran, seperti pada mitokondria. Di dalamnya terdapat stroma atau cairan, lempengan tilakoid yang mengandung zat pigmen warna yang dapat menangkap cahaya matahari. Kemudian ada tumpukan tilakoid yang disebut grana dan lamela yang merupakan lempengan sebagai penghubung antar tilakoid atau grana. Kemudian ada organel lisosom. Lisosom ini merupakan organel pada sel hewan yang berfungsi mengontrol pencernaan intraseluler seperti endositosis, fagositosis, dan autofagi. Di materi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang endositosis, fagositosis, dan autofagi ya. Demikian materi tentang struktur dan fungsi sel. Terima kasih kalian telah menonton dan menyimak dengan baik. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap sehat